Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pejuang Toga 86 dimanapun berada, gimana kabarnya? Sekarang kita akan membahas tentang konsep adaptasi. Ya, kata adaptasi mungkin tidak asing lagi bagi sahabat semua, di mana adaptasi pada umumnya artinya sebagai penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Tapi, berdasarkan konsep yang saya dapatkan menurut Bijon 1996, pernyataan tersebut mempunyai multitafsir. Kira-kira bagaimana ya tafsiran mereka tentang adaptasi? Beberapa tafsiran dari pernyataan tersebut, diantaranya yang pertama adalah hewan X hanya dapat dijumpai pada lingkungan Y dan tak dapat dijumpai pada lingkungan lain. Dalam hal ini dikatakan bahwa adaptasi itu berarti hewan X mempunyai sifat yang hanya sesuai untuk hidup di lingkungan Y dan tak mampu hidup di lingkungan lain. Kalau kita merujuk ke pernyataan bahwa adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup di lingkungan. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang melihat seekor hewan di suatu lingkungan, misalnya menemukan tikus di persawahan, bisa saja orang itu menganggap bahwa tikus itu hanya mampu hidup di lingkungan sawah. Kalau kita merujuk ke pendapat tersebut. Pada kenyataan, ternyata tikus bukan hanya ditemukan di persawahan. Ada juga tikus ditemukan di dalam rumah. Ketika sampah bertebaran di sekitar rumah. Ada juga tikus ditemukan di got. Ya, bahkan di jalan-jalan, apalagi perumahan-perumahan kota besar, ada banyak tikus ditemukan di sekitar perumahan dan badannya lebih besar lagi dibandingkan tikus sawah. Jadi kurang tepat ya kalau dikatakan bahwa penyesuaian diri terhadap lingkungan. Tafsiran yang kedua menyatakan bahwa hewan tersebut mempunyai sifat yang lolos dari seleksi alam yang diwariskan dari nenek moyangnya. Kata nenek moyang di sini bukan berarti jauh kerabatan yang ke atas ya, tapi lebih simpel dikatakan adalah induk. Kalau pada manusia adalah orang tua, dari induk ya, dari induk. Jadi, kalau kita berpendapat penafsiran yang kedua ini, bisa dinyatakan bahwa kata adaptasi artinya bahwa dari nenek moyang atau induknya terjadi perubahan genetik sehingga sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan sifat genetik baru yang terbentuk diturunkan kepada keturunannya. Ya, pengertian ini, ya penafsiran ini dikemukakan oleh salah seorang ahli evolusi. Penafsiran selanjutnya atau yang ketiga adalah datang dari ahli ekologi
yang mengkhususkan dari aspek fisiologis, mengartikan bahwa hewan X mempunyai pengalaman masa lalu yang dapat hidup di lingkungan Y. Pengertian ini lebih tepat kalau kita lihat diterapkan pada sifat-sifat fenotip. Artinya sifat-sifat yang dapat diamati secara langsung. Dari beberapa pendapat tersebut yang kita nyatakan tadi, menyatakan bahwa organisme ada yang dirancang untuk sesuai dengan lingkungan masa kini dan masa yang akan datang. Tetapi pernyataan ini kurang tepat karena kondisi sekarang secara kebetulan, kondisi lingkungan sekarang secara kebetulan sama dengan kondisi masa lalu atau kondisi lingkungan nenek moyang atau kondisi lingkungan induk yang terdahulu yang lolos dalam seleksi alam. Maka dari itu, ciri-ciri yang adaptasi, ciri-ciri adaptasi itu merupakan ciri yang diturunkan oleh nenek moyang atau induk sampai ke keturunannya. Jadi, dari pernyataan-pernyataan ini sebenarnya adalah dapat kita simpulkan konsep adaptasi itu adalah kesesuaian makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungannya. Atau kesesuaian organisme dengan lingkungannya merupakan produk masa lalu. Dalam artian, organisme atau makhluk hidup yang hidup di lingkungan sekarang itu menyatakan bahwa ada kesesuaian antara kondisi tubuhnya dengan lingkungan yang ada atau lingkungan sekitar. Bukan berarti lagi penyesuaian terhadap lingkungan, tapi adanya kesesuaian. Kenapa? Hewan memiliki ciri khas khusus yang dimilikinya, sedangkan lingkungan juga memiliki ciri khas khusus. Jadi adanya kesesuaian, makanya hewan tersebut mampu mempertahankan eksistensinya. Contohnya mampu berkembang biak sehingga eksistensinya bertahan sampai sekarang. Itulah kira-kira tentang konsep adaptasi. Silakan kalau ada ingin ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar. Tapi yang belum mengikuti video ini, silakan di-subscribe untuk bahan diskusi kita tentang materi perkuliahan selanjutnya. Demikian. Selamat beraktivitas, sahabat semua.